Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita akan belajar fisika mengenai medan magnetik. Sebelum masuk kepada materi, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Silvi Sutrisani. Jadi Anda bisa manggil Ibu Bu Silvi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, Anda dapat memahami materi ini lebih baik dan pelajaran kita menjadi lebih bermakna. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, apakah Anda sudah ready untuk belajar pada hari ini? Jika sudah ready, silakan Anda keluarkan catatan Anda, kertas double folio untuk mencatat materi kita pada hari ini. Baiklah Anda, pada saat SMP dulu Anda telah belajar mengenai magnet. Apa itu magnet? Magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari bahan seperti besi, logam, maupun aluminium atau benda yang bersifat ferromagnetik. Nah, itu disebut dengan magnet permanen. Bagaimana ketika kita di SMA? Ketika kita di SMA, kita tidak belajar magnet permanen lagi. Namun, ada yang namanya magnet induksi atau induksi magnet. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini merupakan gambar dari kereta maglev. Di Indonesia, sepertinya belum ada ya kereta maglev ini. Kereta maglev ini telah ada di Jepang. Dan Anda tahu bahwa kereta maglev ini sangatlah cepat. Dan ia merupakan salah satu aplikasi dari magnet induksi. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu induksi magnetik, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian medan magnet. Yang kedua, kita dapat menentukan besar dan arah induksi magnet pada kawat lurus berarus. Dan yang ketiga, kita dapat menentukan besar dan arah induksi magnet pada kawat lurus sejajar berarus. Nah, sebelum kita masuk pada induksi magnetik di sekitar kawat berarus, kita harus terlebih dahulu mengenal medan magnet. Apa itu medan magnet? Medan magnet merupakan daerah sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya-gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet atau yang disebut dengan spektrum magnet. Di bawah ini adalah gambar sebuah batang magnet yang telah menarik serbuk-serbuk biji besi. Nah, Anda dapat melihat bahwa pada gambar di bawah ini serbuk besi tersebut terbuat menjadi pola. Nah, pola ini dapat kita sederhanakan pada gambar sebelahnya. Gambar ini menunjukkan adanya N dan S. Itu artinya adalah kutub dari magnet. Not menunjukkan utara dan S menunjukkan arah selatan. Nah, di gambar yang sederhana ini ditunjukkan bahwa arah dari gaya-gaya magnet tersebut berasal dari utara menuju ke selatan. Nah, itu adalah ketetapan dari garis-garis gaya magnet. Nah, pada gambar sebelah kiri, Anda dapat mengamati bahwa di ujung-ujung kutub magnet terdapat serbuk besi yang sangat banyak sekali dan sangat rapat. Sedangkan di tepinya terlihat bahwa serbuk besi tersebut membentuk pola yang renggang. Artinya, jika benda diletakkan di ujung magnet atau di ujung kutub magnet, maka pengaruh dari medan magnet juga kuat. Dan jika benda diletakkan di lebih jauh dari ujung magnet, maka pengaruh magnet juga lemah. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin dapat pola dari garis-garis magnet, maka pengaruh magnet akan semakin kuat. Dan sebaliknya, jika pola-pola magnet semakin renggang, maka pengaruh medan magnet juga semakin lemah. Saatnya kita mengenal induksi magnetik. Apa itu induksi magnetik? Induksi magnetik merupakan besaran yang menyatakan medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, tadi kita telah mengenal medan magnet. Untuk menunjukkan medan magnet tersebut, kita memiliki besaran yang namanya induksi magnetik yang dilambangkan dengan huruf B besar. Nah, satuan dari induksi magnetik ini adalah Tesla. Untuk menentukan arah induksi magnetik,
kita menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, bagaimana dengan kaidah tangan kanan ini? Di gambar telah dinampakkan bahwa ibu jari menunjukkan arah arus atau disebut dengan current. Sedangkan 4 jari yang rapat ini dengan gaya menggenggam itu menunjukkan arah induksi magnetik. Nah, pada kawat lurus berarus, induksi magnetik membentuk lingkaran. Pada bidang kertas kita tidak dapat melihat arah induksi magnetik. Namun untuk memahami kemana arah induksi magnetik, kita dapat menyederhanakan dengan tanda. Nah, pada beberapa buku telah disepakati bahwa jika induksi magnetik masuk pada bidang kertas ditandakan dengan tanda silang, sedangkan jika induksi magnetik keluar arah bidang kertas ditandakan dengan tanda titik. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa garis gaya magnet selalu dari utara menuju ke selatan. Nah, kita juga menyepakati, misalkan pada arah arus, misalkan ada sebuah kawat lurus dan arah arusnya adalah ke atas, arah induksinya kemana? Tentu arah induksinya adalah ke arah bidang kertas atau masuk dalam bidang kertas. Seperti ini. Jika arah arus ke atas, maka tangan kita seakan menggenggam. Nah, karena kita tidak dapat menggenggam ke atas, maka kita dapat melakukan gaya seperti ini. Jika memukul atau berbunyi di kertas, itu artinya induksi magnetik masuk ke arah bidang kertas. Nah, bagaimana jika arah arus ke bawah? Ini tidak berbunyi lagi, sehingga jika arah arus ke bawah, tentu arah induksi magnetik adalah keluar. Berdasarkan gambar tadi, bahwa garis gaya magnet selalu menuju ke arah selatan. Jika arah arus adalah ke atas, sedangkan induksi magnetik masuk bidang kertas, artinya utara di sebelah kiri Ananda, sedangkan selatan adalah sebelah kanan Ananda. Jadi arah arus ke atas dan arah induksi masuk bidang kertas, namun searah dengan utara menuju ke selatan. Apakah Anda tahu siapa Hans Christian Ørsted ini? Ørsted merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Denmark. Ia telah meneliti melalui sebuah eksperimen sederhananya antara listrik dan magnet itu memiliki hubungan. Yang dinyatakan oleh Ørsted yang menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum kompas. Nah, bagaimana ia dapat menolak jarum kompas? Seperti percobaannya di bawah ini. Sebelumnya, pada gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa sebuah kawat telah dialiri arus listrik, sehingga timbullah medan magnet. Nah, untuk memudahkan kita melihat bagaimana medan magnet atau induksi magnetiknya, coba kita putar, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, jika Anda tempelkan tangan Anda pada layar kaca Anda seperti ini, sebelah kiri Ananda terlihat jarum yang berwarna merah ke arah Ananda. Jarum berwarna merah artinya itulah kutub utara. Dan sedangkan di sebelah kanan yang arah ke Ananda adalah jarum kutub selatan. Nah, kesepakatan kita tadi bahwa utara sebelah kiri dan selatan sebelah kanan. Jadi arah induksi magnetik itu selalu dari utara menuju ke selatan. Nah, pada percobaan Ørsted ini dapat kita amati pada 3 gambar di samping kanan. Pada gambar A, B, dan C. Pada gambar yang pertama atau gambar A, terlihat di situ adalah ada sebuah baterai, jarum kompas, dan rangkaian. Jika rangkaian sudah teraliri arus listrik, tentu ia memiliki medan magnetik. Makanya diuji dengan jarum magnet kompas. Nah, ketika aliran arus ini bertemu dengan jarum kompas, sebelah kiri adalah utara, sebelah kanan adalah selatan, maka ketika bertemu jarum kompas yang berkutubkan utara pertama kali ia temui, maka kemanakah penyimpangan akan terjadi? Sesuai sifat kutub, jika ia sejenis, maka ia tolak menolak, dan jika ia berbeda jenis, maka ia akan tarik menarik. Nah, jika sebelah kanan adalah kutub selatan, maka ia akan menarik kompas utara ke arah kanan, dan jarum kutub selatan ia akan tarik ke sebelah kiri.
Nah, terjadilah penyimpangan searah kanan. Pada gambar C, arah arus telah bertukar, yakni yang di samping ini akan ke arah bawah, sehingga ditemui oleh arus pertama kali adalah kutub selatan. Nah, utara sebelah kiri, selatan adalah sebelah kanan. Maka manakah penyimpangan akan terjadi? Tentu kutub utara akan menarik kutub selatan pada jarum kompas, sehingga penyimpangan yang terjadi, kutub utara akan sebelah kanan dan kutub selatan menjadi ke arah kiri. Jadi Oersted menyimpulkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Selanjutnya kita akan masuk pada induksi magnetik pada kawat lurus berarus. Jadi pada kawat lurus berarus ini ada dua jenis kawat lurus. Yang pertama itu kawat pendek dan yang kedua adalah kawat panjang. Pada kawat lurus pendek, Anda dapat melihat pada gambar di bawah ini. Di sini terdapat kawat yang dialiri arus dan memiliki medan magnet, yaitu masuk ke dalam arah dan masuk ke bidang kertas. Nah, di sini terdapat sebuah titik uji atau titik sebuah benda uji dinamakan X. Nah, jarak antara X ke kawat sebesar A, dan di ujung kawat ini jika kita hubungkan pada titik akan membentuk sudut θ 2. Dan jika dihubungkan lagi titik X ke arah ujung kawat bawah, maka terbentuk sudut θ 1. Nah, dari gambar ini dapat kita rumuskan persamaan menjadi B sama dengan mu0 I per 4 pi A dikali cos θ 1 ditambah cos θ 2, di mana B merupakan induksi magnetik di titik X dengan satuan Weber per meter kuadrat atau Tesla. mu0 merupakan permeabilitas ruang hampa dengan nilai 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter, dan I merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan A adalah jarak titik X ke pengantar dengan satuan meter. Nah, pada kawat yang kedua, yaitu kawat panjang tak berhingga, ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Gambar ini terlihat bahwa di ujung-ujung kawat terlihat sedikit kabur, artinya kawat itu sangatlah panjang. Di sini terdapat arus yang mengalir pada kawat ini dan induksi magnetik yang ditimbulkan karena arus. Nah, juga disamakan seperti gambar pada kawat pendek, juga ada titik uji yang dinamakan dengan X, dan jarak X ke kawat adalah A. Mengapa di sini tidak ditunjukkan sudut? Karena sudut yang dibentuk oleh titik uji dan ujung-ujung kawat sangatlah kecil, sehingga dapat kita tuliskan bahwa sudut tersebut bernilai 0. Kita masukkan pada persamaan bahwa cos θ menjadi cos 0. Maka B sama dengan mu0 I per 4 pi A dikali cos 0 ditambah cos 0, di mana cos 0 bernilai 1, sehingga B sama dengan mu0 I per 4 pi A dikalikan 1 ditambah 1, di mana 1 dipecah 1 dibagi dengan 4 di bawah. Persamaan induksi pada kawat panjang adalah mu0 I per 2 pi A dengan satuan dan besaran seperti pada kawat pendek tadi. Nah, kita masuk pada contoh soal. Pada soal ini ditanyakan adalah besar induksi magnet pada jarak 15 cm dari pusat sebuah pengantar lurus yang sangat panjang dan dialiri arus listrik sebesar 45 ampere. Bagaimana penjelasannya? Tentu kita buat dulu diketahui. Sebagaimana diketahui bahwa jarak dari titik uji ke kawat adalah sepanjang 15 cm. Karena di sini masih cm, kita ubah dulu satuannya menjadi meter, sehingga
A sama dengan 15 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan I di sini adalah 45 ampere, dan mu 0 meskipun tidak disebutkan pada soal, mu 0 merupakan sebuah ketetapan dengan nilai 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, di sini adalah induksi magnetik. Rumus yang kita gunakan di sini adalah induksi pada kawat panjang, karena di soal ditanya adalah pengantar lurus yang sangat panjang, di mana persamaannya adalah B sama dengan mu 0I per 2πa. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Mu 0 sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, I sebesar 45 ampere, dan A adalah 15 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga nilai induksi pada soal memiliki nilai sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Dan biasanya pada soal-soal ujian maupun soal-soal latihan yang ditanya pada induksi kawat lurus berarus ini adalah kawat yang sangat panjang, sehingga Anda diharapkan sudah dapat memahami persamaan dari induksi pada kawat panjang. Nah, ternyata induksi magnetik tidak hanya pada kawat lurus yang single saja, tetapi juga ada yang 2, 3 maupun 4. Jadi asalkan kawat itu lurus dan sejajar dan ditanya besar magnetik, tentu kita dapat menjawabnya. Di sini ada sebuah soal. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini, di mana ada dua kawat berarus yang dimana arusnya adalah 2 ampere. Kawat A dan kawat B sama-sama memiliki arus 2 ampere. Antara kawat A dan kawat B terdapat jarak 6 meter. Di titik P ini dari kawat A berjarak 2 meter, sedangkan dari kawat B berjarak 4 meter. Nah, di sini ditanyakan tentukan besar dan arah medan magnet di titik P. Penjelasannya, tentu kita ketahui dulu bahwa di kawat A dan di kawat B memiliki arus yang sama, yaitu 2 ampere. Dan jarak kawat A ke titik P sama dengan 2 meter. Dan dari kawat B ke titik P sama dengan 4 meter. Sebelum kita menjawab penyelesaiannya, tentu kita menentukan dulu arah induksi yang terjadi pada setiap kawat. Pada kawat A dengan arah arus di atas, titik P termasuk arah induksi yang masuk pada bidang kertas. Sedangkan pada kawat B, titik P termasuk arah induksi yang keluar bidang. Coba Anda letakkan tangan Anda pada layar kaca Anda. Jadi Anda tahu bagaimana arah induksi yang terjadi pada tiap-tiap kawat. Pada kawat A, tentu titik P berada pada arah induksi masuk pada bidang kertas. Sedangkan kawat kedua, P termasuk arah induksi yang keluar bidang kertas. Nah, di sini baru kita dapat menjawab besar dan arah induksi magnet di titik P. Kita ketahui dulu bahwa induksi pada A dengan persamaan mu 0I per 2πa sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Sedangkan induksi pada kawat B dengan persamaan mu 0I per 2πa pada kawat B sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena arah induksi yang berbeda, maka induksi totalnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangkan dengan 1 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena di sini arah induksi itu berlawanan arah, yang satu masuk bidang kertas, yang satu lagi keluar bidang kertas, tentu ia tidak searah, sehingga dikurangkanlah induksi yang besar dengan induksi yang kecil. Dan jika nanti Anda temukan bahwa di titik uji terdapat induksi yang searah, tentu ditambahkan, bukan dikurangkan. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan latihan berikut ini. Yang pertama, mengenai kawat lurus berarus. Yang kedua, yaitu mengenai dua kawat lurus yang panjang dan sejajar.
Untuk itu, silakan Anda screenshot latihan ini dan silakan Anda kerjakan pada kertas tabel folio. Untuk pertemuan berikutnya adalah mengenai besar dan arah induksi magnet pada kawat melingkar berarus, pada kawat solenoida berarus, dan kawat toroida berarus. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Silakan Anda kerjakan latihannya, dan jika Anda belum paham, silakan Anda baca buku atau nonton video ini dari awal kembali. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.